Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Mumpung masih suasana lebaran, saya mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman gadget semua. Jadi saya baru saja pulang mudik, tiba-tiba dapat info kalau ada smartphone yang launching dan ini salah satu smartphone Samsung seri yang paling dinanti-nanti. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, Samsung Galaxy A57 5G. Ya, akhirnya Samsung Galaxy A50 seri sudah launching juga. Dan dia ambil momennya pas banget sehabis lebaran. Jadi mungkin THR-nya masih lumayan banyak, bisa langsung nanti gas ke Samsung A57 ini. Jadi kira-kira bakal semenarik apa Samsung Galaxy A57 di kondisi yang serba mahal 2026? Untuk jawabannya langsung saja kita mulai di Gadget Unboxing. Yap, ini dia box dari Samsung Galaxy A57 5G. Ya, untuk masalah harga di sini saya masih belum tahu pasti ya. Cuma rumornya ini pastinya harga naik. Jadi mungkin ada di kisaran ya, ada yang bilang 7, ada yang 8 sampai 9 juta rupiah. Jadi memang di Galaxy A57 kan dia saingnya ada di Vivo V70, kemudian Oppo Reno juga yang harganya juga cukup naik. Jadi saya rasa bakal cukup wajar kalau nanti harga dari smartphone ini juga bakalan naik. Oh ya, buat teman-teman gadget yang mau beli Samsung Galaxy A57 atau smartphone Samsung lainnya, bisa langsung saja gas ke OMP Group Jogja buat kalian para warga Yogyakarta. Ya, di sini sudah pasti untuk barangnya original, garansi resmi, dan pastinya juga pelayanannya oke. Jadi buat teman-teman gadget yang mau cari smartphone baru, merek apa saja bisa langsung gas saja ke OMP Group Jogja. Oke, sekarang kita lanjut, kita lihat yang pertama dari boxnya. Ini dia ciri khas banget dari Samsung, simple. Galaxy A57 5G, kemudian ada gambar di modul kamera dari smartphone-nya. Di sini kita unboxing yang memorinya 8/128 GB dengan warnanya Awesome Navy. Ya, langsung saja kita unboxing, kira-kira apakah kelengkapannya ada yang disunat atau tidak, dan kita cek saja. Yang pertama, langsung mendapatkan smartphone-nya Samsung Galaxy A57 5G. Kemudian mendapatkan kabel data Type-C to Type-C, panduan singkat dan kartu garansi, dan terakhir adalah pin ejector. Ya, jadi masalah kelengkapan di sini masih paket hematnya Samsung ya teman-teman. Masih untungnya dapat kabel data Type-C to Type-C. Soalnya takutnya di kondisi yang serba mahal ini mungkin tiba-tiba Samsung menghilangkan kabel data, kan bisa jadi ya. Tapi ternyata ini kelengkapannya masih standar dari Samsung yang hemat banget. Oh ya, kelupaan, kita lihat untuk selling point-nya. Jadi yang pertama ini ada slim design and long lasting battery. Kemudian powerful performance, ada intelligent feature based face. Dan yang terakhir ini 6 kali untuk update OS atau security-nya. Jadi aman. Ini dia smartphone-nya Samsung Galaxy A57 5G yang warnanya Awesome Navy. Ya, bisa dilihat untuk warna birunya ini cukup gelap. Bagian backcase dia finishingnya dari kaca yang sudah Corning Gorilla Glass Victus Plus, jadinya kuat untuk bagian kacanya ini. Dan berbedanya di sini untuk desain adalah di modul kameranya. Walaupun masih sama-sama ya 3 jejer ke bawah dan disambung sama satu frame, cuma bedanya sekarang di pinggirannya dia ada warna bodinya yang transparan, jadi kayak ada warna biru transparan di pinggirannya. Soalnya sebelumnya kan warna hitam polos, sedangkan sekarang ada gradasinya untuk di modul kameranya ini. Ya, gimana pendapatnya teman-teman? Jadi ternyata ada sedikit perbedaan sama Galaxy A56 sebelumnya. Ya, kalau desainnya sama kan nanti kurang keren ya rasanya. Kemudian untuk framenya masih terbuat dari aluminium, jadi feel-nya tetap premium, dan untuk layarnya juga sudah Corning Gorilla Glass Victus Plus. Cuma sayangnya nggak ada screen protector bawaannya. Ya, jadi masalah body saya rasa ini feel-nya masih premium kayak di Samsung Galaxy A series sebelumnya. Nggak ada yang terasa disunat. Dan dia juga sudah di IP68. Paling minusnya untuk di sisi body atau fisiknya ini ada di ya bagian backcase-nya yang fingerprint magnet. Terutama yang warnanya gelap seperti ini. Jadinya kadang terlihat kurang bersih untuk smartphone-nya. Sekarang kita lihat untuk bagian-bagiannya. Di sisi bawah ini ada speaker, Type-C, dan tempat untuk SIM tray.
Kemudian di sisi kanan ada tombol power, kemudian volume up and down yang sudah clicky dan solid, serta ada tonjolannya, jadi cukup nyaman dipencet. Di sisi atas ini ada lubang mikrofon, kemudian di sisi kirinya ini polosan saja. Ya, langsung kita lihat untuk SIM tray-nya apakah support micro SD atau tidak. Ya, untuk SIM tray-nya dia hanya support dual nano SIM, tidak support micro SD. Cukup disayangkan, soalnya memorinya nggak begitu lega banget di 128 GB, jadi mungkin kalau ada opsi micro SD bakal lebih menarik. Ya, sekarang langsung saja kita lihat bagaimana tampilan awal dari Samsung Galaxy A57 5G. Ini dia tampilan awal dari Samsung Galaxy A57 5G. Yang pertama di sektor layar, layarnya ini seluas 6,7 inci, panelnya Super AMOLED Plus, dan untuk refresh rate ada di 120 Hz. Yang agak sayang di sini adalah resolusinya yang masih di Full HD Plus saja, teman-teman. Soalnya pesaingnya rata-rata udah 1,5K, 2K, tapi ternyata Galaxy A57 5G masih di Full HD Plus. Hanya saja untuk kualitas sudah ciri khas Samsung, jadi warnanya ini pop up, kemudian sudah cukup tajam juga untuk gambarnya, dan gerakannya juga sudah smooth. Untuk bingkainya juga sudah cukup tipis untuk di kelas Samsung, dan pastinya sudah punch hole juga. Ya, untuk layar dengar-dengar katanya sekarang menggunakan panel dari TCL, jadi katanya buat menekan harga. Cuma saya rasa mau dari TCL mau dari Samsung ini kualitas layarnya sudah bagus, karena memang pastinya Samsung punya standar level layarnya tersendiri. Ya, ini dia untuk softwarenya menggunakan One UI versi 8.5 dengan Android 16, sudah yang terbaru. Dan kita lihat untuk fitur-fiturnya. Yang pertama untuk SIM card-nya dia sudah support eSIM, teman-teman. Jadinya bisa pakai SIM card nano biasa sama bisa pakai eSIM juga. Kemudian ini dia fitur-fiturnya dari Galaxy A57. Jadi untuk AI-nya kita bisa lihat ada Object Erase, ada Base Face, ada Edit Suggestion, Custom Filters, Auto Trim, AI Select, Read Aloud, dan Voice Transcription. Jadi AI-nya nih makin lengkap ya, terutama untuk editing foto, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ada Bixby, ada Labs juga. Kemudian ada Set Button, Voice Wake Up, Multi Window, Motion and Gesture, dan ada Game Booster-nya juga. Sekarang saya mau lihat untuk performa AI-nya, kita mau mencoba Object Eraser. Nah, saya mau menghilangkan pot yang saya pegang, apakah bisa menggantikan wajah baru. Nah, kita lingkari dulu apakah akurat atau tidak. Oh, akurat ya. Bisa dilihat untuk potnya semuanya sudah masuk di sini. Dan kita erase. Dan ternyata hasilnya di sini masih amburadul ya. Jadi performa AI ternyata masih di bawahnya Samsung Galaxy S Series. Dan ini mungkin sama Infinix juga kalah ya. Soalnya gantiin mata aja nggak bisa di Galaxy A57 ini. Semoga saja next ada update software supaya AI-nya bisa lebih pintar lagi, terutama di Object Eraser-nya. Kemudian kita lanjut, kita lihat untuk free memorinya di device info HW sudah tidak ada recent apps. Jadi RAM-nya di sini terpakai sekitar 60%, sisa tinggal 3 GB. Kemudian internalnya free-nya tinggal 44 GB. Soalnya saya download Genshin Impact di sini. Ya, ternyata untuk RAM-nya agak boros ya teman-teman. Ini sisanya tinggal 3 GB saja. Jadi mungkin saran saya bisa belinya yang RAM-nya di atas 8 GB. Nah, layarnya ini dia di Full HD Plus, kemudian 120 Hz dan support White Color Gamut sama support SDR10 juga. Bagus untuk layarnya. Untuk SoC-nya adalah Exynos 1680. Ya, belum terdeteksi soalnya ini masih baru banget di chipsetnya. Kita bisa lihat di 64 bit, kemudian ada Cortex A720 yang cukup ngebut ya di 2,91 GHz. Untuk fabrikasinya tidak tertulis di sini, tapi sepertinya di 4 nanometer. Dan GPU-nya adalah Samsung Eclipse 550. Untuk generalnya pastinya sudah UFS di memori flash-nya. Dan kita lihat untuk skor Antutu versi 11, dia dapat skor di 1.355.641 poin ya. Jadi untuk skor Antutunya sudah cukup tinggi ya di Samsung Galaxy A57 5G. Ini performanya upgrade dibandingkan sama A56 sebelumnya.
Jadi harusnya buat gaming sudah lebih mumpuni, dan mungkin next kita bisa tes gaming ya di smartphone ini. Lanjut ke sektor kamera, jadi Samsung Galaxy A57 5G memiliki 3 buah kamera belakang dengan yang paling atas adalah lensa ultrawide sebesar 12 megapiksel, kemudian tengah lensa utama 50 megapiksel OIS, dan yang bawah adalah lensa makro 5 megapiksel. Sedangkan kamera depannya sebesar 12 megapiksel saja. Dan ini dia untuk tampilan UI dari kameranya. Bisa ke ultrawide 0,6 kali, dan untuk zoom dia maksimal sampai 10 kali saja teman-teman. Selanjutnya kita lihat untuk fitur-fiturnya. Jadi yang pertama di mode portrait dia bisa di zoom sampai 2 kali. Jadi 1 dan 2 kali. Ada mode fun di sini. Kalau mau bikin-bikin kartun ya, dan efek-efek. Kemudian di more ada food, ada hyperlapse, night, slow motion, pro video ada, makro, pro, dan panorama. Ya, yang agak disayangkan kayaknya dual video nggak ada ya di sini ya, nggak ada pilihannya. Jadi nggak ada dual video untuk di kameranya ini. Kemudian untuk videonya kita lihat dia resolusinya maksimal di Ultra HD 30 fps, sedangkan di Full HD bisa sampai 60 fps. Cuma ultrawide-nya langsung hilang, jadi nggak support di 60 fps untuk ultrawide-nya. Untuk ultrawide 4K 30 masih support dan bisa langsung pindah lensa teman-teman. Kita coba dulu. Ya, lagi ngerekam langsung pindah lensa bisa ya di resolusi maksimalnya. Kemudian kita lihat lagi pengaturan lainnya. Jadi untuk video ada video stabilization, ya aman ya untuk stabilisasinya, dan bisa save to external storage, record video directly to USB storage. Ya, jadi misal teman-teman menyambungkan USB ke smartphone ini, nanti bisa auto langsung save-nya ke USB-nya teman-teman. Jadi cukup bagus ya fitur ini, ada save to external storage-nya. Seandainya ada micro SD, saya rasa bakal lebih enak lagi ada fitur ini. Jadi disayangkan banget. Untuk lain-lainnya ada super steady juga. Jadi ada 2 tingkatan stabilisasi. Ya, aman. Untuk kamera depan resolusinya sama ya, maksimal di 4K 30 fps. Dan Full HD 60 nggak ada untuk kamera depannya. Untuk stabilisasinya kita lihat. Dan stabilisasi kamera depan juga tersedia, aman. Oke, langsung saja kita lihat untuk hasil foto dan video dari Samsung Galaxy A57 5G. Ini dia contoh perekaman video di Ultra HD 30 fps dari Samsung Galaxy A57 5G ya. Kita lihat hasilnya cukup bagus, tajam, 4K. Dan sekarang kita bawa jalan bagaimana dengan stabilisasinya. Kita cepat saja di sini. Dan untuk backlight-nya cukup oke ya, SDR-nya luas. Dan bisa langsung pindah ke ultra wide. Nah, seperti ini. Sekarang ultra wide cukup stabil. Saya jalan, pindah lagi lensa 1. Ya, pindah lensanya cukup smooth ya. Jadi enak juga. Untuk mikrofonnya silakan dinilai. Ini cukup berisik. Ada yang lagi bangun-bangun. Sekarang ini dia untuk hasil kamera depan di kondisi backlight masih cukup oke. Wajah saya masih highlightnya oke, jadinya bagus ya, detailnya dapat. Kemudian jalan pakai satu tangan juga
masih cukup stabil. Untuk mikrofon silakan dinilai, dan sekarang kalau direct langsung terkena cahaya matahari, ya bagian mata ini juga masih cukup jelas. Bagus sih untuk hasilnya, baik kamera belakang atau kamera depannya. Nah, kita lihat untuk di kondisi low light-nya saja. Ini dia contoh perekaman video 4K 30 fps di kondisi malam hari. Ya, kualitasnya cukup bagus. Kita coba zoom 2 kali. Ya, masih enak ya zoom 2 kali. 10 kali. Ya, 10 kali juga masih lumayan oke dan cukup stabil juga di kondisi yang gelap. Ke ultra wide dan perpindahannya cukup smooth juga untuk kamera belakangnya. Ya, oke, bisa dilihat bekas hujan. Dan sekarang kita bawa jalan. Apakah jitternya terasa atau tidak? Cukup aman. Saya pegangnya 2 tangan seperti ini. Dan sekarang di kondisi yang makin gelap lagi. Ya, ini untuk perekaman videonya. Bagus juga. Ultra wide sambil jalan juga cukup minim untuk jitternya. Mantap, tapi detailnya agak kurang dan noise-nya lumayan terasa. Sekarang ini dia contoh perekaman video kamera depan di kondisi malam hari. Cukup banyak lampu, jadi kita bisa lihat. Untuk kualitasnya kayaknya noise-nya masih cukup terasa, dan untuk kestabilannya ini saya bawa jalan ke tempat yang cukup terang. Ya, bagaimana dengan kualitasnya? Kayaknya jalan pakai 1 tangan masih cukup stabil, cuma ya detail sama noise-nya lumayan kerasa ya, agak kurang. Tapi untuk dilihat, untuk diupload masih oke hasilnya. Ya, ini untuk kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A57 5G. Yang untuk speaker, Samsung Galaxy A57 5G memiliki dual speaker stereo, yang utama di sisi bawah dan yang kedua ada di sisi earpiece-nya ini. Yang untuk kualitas seperti biasa, Samsung ini bagus teman-teman, jadi bass-nya terasa, kemudian vokalnya juga jernih, dan saya suka sih sama kualitas speakernya ini. Kalau saya nilai paling skornya ada di 8,5/10. Udah bagus untuk di kelas mid to high. Jadi nyaman mau dengerin musik ataupun main game. Kemudian terakhir untuk di sisi baterai, smartphone ini baterainya hanya sebesar 5000 mAh saja. Jadinya cukup standar ya. Nah, ngecasnya sudah cukup ngebut di 45 watt. Jadi ya ini baterai so-so biasa aja di Galaxy A57 5G. Oh ya, untuk lainnya seperti haptic feedback atau getaran di smartphone ini feel-nya masih kurang ya. Jadi kurang berisi, masih kayak ngambang gitu. Nggak kerasa mahalnya untuk getaran di smartphone ini. Baik, itu dia untuk pandangan awal dari Samsung Galaxy A57 5G. Bagaimana pendapatnya teman-teman? Ya, lagi-lagi saya rasa ini semua nanti tergantung sama harga launchingnya. Kalau misal launching di harga kisaran 6-7 juta, mungkin ini masih oke ya. Mengingat dia memori yang paling rendahnya di 8/128 GB. Jadi mungkin di 6-7 juta harusnya masih possible teman-teman. Kalau misal harganya udah start dari 8 jutaan, nah ini bakal agak susah ya untuk bersaing sama kompetitornya. Soalnya smartphone ini kameranya juga belum ada lensa telenya, sedangkan Vivo V70 sudah ada, kemudian Realme 16 Pro Plus juga sudah ada. Jadi ini sangat disayangkan Samsung belum memberikan lensa tele di smartphone ini. Sedangkan kalau kita lihat di kondisi yang serba mahal sekarang ini, kalau mencari yang disunatnya di mana, saya rasa ya ini kayak nggak ada yang disunat ya. Jadi bagian fisiknya masih full premium, bahannya juga bagus. Paling layarnya aja yang hanya di Full HD+, sedangkan komputer udah di atasnya. Tapi juga masih bagus kualitas Samsung. Sama performanya juga sudah makin upgrade. Jadi buat kalian mungkin yang mencari smartphone baru di budget mid-range, Samsung Galaxy A57 ini bisa banget jadi pertimbangan. Terutama kalau harganya di kisaran 6-7 juta. Jadi tunggu saja nanti harga resminya dari smartphone ini. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Samsung Galaxy A57 5G. Apabila ada masukan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga untuk subscribe channel Gadget lebih semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.